Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kemarin ada berita salah seorang perempuan itu diintimidasi oleh seseorang yang namanya Hercules, tapi bukan anak Zeus. Karena yang bersangkutan ini tidak sakti-sakti amat, ternyata masih pakai pistol. Ini apa ya? Saya tadinya mau memahami dulu duduk persoalannya seperti apa, tetapi lama. Jadi karena terlalu fokus ya terhadap permasalahannya ijazah, saya ini bukan orang yang pintar multitasking. Kalau sedang fokus ke dalam satu masalah ya saya fokus ke dalam masalah itu. Tetapi ini layak mendapatkan perhatian ya. Kenapa? Karena saya melihat si Razman tuh ya, itu kan kalau istilah saya preman peradilan tuh ya. Oyobo itu preman-preman pengadilan tuh. Eli Daneti juga termasuk ya, maksud preman itu kan bahasa saya ini mah ya free man. Mereka itu tidak terikat oleh aturan ya, orang-orang yang bebas tuh. Jadi sepertinya negara ini abai terhadap aturan yang sudah mereka sepakati sendiri. Nah, yang mana hal seperti ini patut diperjuangkan supaya premanisme di Indonesia itu terkikis. Nah, Hercules yang bukan anak Zeus ini, yang nggak sakti-sakti amat, emang nggak sakti juga gitu. Ini keterlaluan ya, karena memang yang bersangkutan ini memiliki jasa atas Prabowo. Makanya kalau sekarang tidak seperti zaman Jokowi kan, si Hercules yang bukan anak Zeus ini, dia waktu zaman Jokowi tidak terlalu berlaga begitu. Nah sekarang berlaga. Saya tahu kenapa. Karena saya tahu salah satu teman yang suka ngebarengin sama Hercules yang bukan anak Zeus itu di Jakarta. Saya tahu itu tadinya cuman keliling-keliling ngumpulin orang-orang yang adalah transaksi 1-2 transaksi di pasar-pasar itu, tapi memang membesar memang keberaniannya luar biasa. Sampai Prabowo itu memang punya hutang nyawa sama siapa? Sama Hercules yang enggak sakti-sakti amat ini. Nah, dalam keadaan ini sepertinya sekarang Hercules itu seperti di atas angin dan ini tidak boleh dibiarkan. Ya, ini tidak boleh dibiarkan. Saya pribadi ya mendengar ceritanya Hercules, saya tidak memiliki sentimen terhadap Hercules itu karena memang dunianya dunia jalanan dia itu. Tapi kalau sudah seperti ini sudah keterlaluan, yang mana saya menjadi terpukau sekali lagi oleh organisasi Muhammadiyah. Saya terpukau untuk pertama kalinya oleh organisasi Persatuan Islam, yang mana saya itu senantiasa menjelaskan titik lemahnya dari Muhammadiyah dan Persis. Tetapi saat ini saya harus angkat topi. Dan NU sekali lagi malu-maluin kemana. Sekarang Nahdlatul Ulama itu sudah tidak memiliki tempat di masyarakat. Sampai orang seperti ini datangnya itu ke Muhammadiyah. Muhammadiyah bawa Persis, bawa Al-Irsyad. Sebagaimana permasalahan siapa itu? Pak Yusuf Kala kemarin itu. Abai NU itu kemana? Sebagai yang keilmuannya benar di Indonesia itu dalam hal-hal seperti ini kemana? Ya. Inilah kita akan saksikan coba ya. Saya terus terang saja belum terlalu memahami titik permasalahannya seperti apa. Cuman waktu ini lewat begitu saya lihat sedikit, wah ini perlu perhatian kita bersama. Kita saksikan saja ya. Yang sudah kami sampaikan pada saat konferensi pers hari Selasa yang lalu di kantor PP Muhammadiyah dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat kuasa, maka hari ini kami dari Aliansi Ormas Islam untuk Perlindungan Perempuan, bagus. Di dalamnya ada LBH dari beberapa ormas Islam. Kami dari LBH PP Muhammadiyah, lalu LBH Persis, LBH Hidayatullah, LBH Matlaul Anwar, LBH Syarikat Islam, dan LBH yang lainnya. Kami tentu sangat prihatin terhadap apa yang dialami oleh saudara Ilma Sani Fitriana. Beliau usia 33 tahun yang mendapatkan perlakuan yang
sangat tidak menyenangkan dan tentu melanggar hak asasi khususnya terhadap perempuan, di mana dalam peristiwa yang kemarin terjadi hari Minggu yang lalu sampai malam dini hari itu terjadi suatu hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Gitu. Baik, ya. sebentar. Balik lagi saya tanyakan, NU kemana? Ngapain aja? Ini saya tuh begini ya, saya sering mengatakan bahwa fikihnya Muhammadiyah itu asal beda sama NU. Dulu itu ya pertama kali ada perpecahan ya. Tadinya gurunya Syafi'iyah juga kok sama dua-duanya itu. Mbah Yai Ahmad Dahlan ya Syafi'iyah, Mbah Yai Hasyim Asy'ariyah demikian. Tapi kenapa waktu tahun 60-an itu terjadi perpecahan? Ya karena memang ada permasalahan-permasalahan lah ya yang saya tidak mau menjelaskan detailnya di sini. Yang mana itu terpecah, yang mana Muhammadiyah itu asal beda dengan NU. NU kunut, Muhammadiyah kagak. NU pakai ru'yah, Muhammadiyah pakai hisab. Kemudian NU 75 Idul Fitrinya sholatnya itu 75 takbir, 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua. Muhammadiyah nggak mau. Terus aja seperti itu. Berbeda ya. Makanya terjadi polarisasi lah, gesekan-gesekan dulu. Sekarang kan udah enggak tuh, sudah saling memahami dalam permasalahan itu. Cuman sekarang politiknya bukan politik, saya mengatakan pergerakan sosialnya. NU itu sepertinya sekarang jadi begitu. Udah asal nggak sama dengan Muhammadiyah begitu. Ya, Muhammadiyah bikin amal usaha, ini bikin kotak amal. Ya. Muhammadiyah didatengin sama orang-orang seperti ini, NU entah kemana. Muhammadiyah ngurusin permasalahan bangsa, NU juga nggak tahu kemana. Mana sih NU ini? Malu ya. Saya ini pengurus Nahdlatul Ulama ya, tingkat ranting lah, nggak jauh-jauh amat. Cuman ngeselin kalau seperti ini tuh. Ada perlakuan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota Ormas GRIP, termasuk juga oleh Bapak Hercules. Poin-poin substansinya nanti kami akan sampaikan kepada Komisioner Komnas HAM, fakta-fakta apa yang terjadi pada saat klien kami Mbak Ilma diinterogasi oleh Hercules di markas pusat GRIP Jaya, yang mungkin ini sesuatu yang barangkali mengganggu rasa kemanusiaan kita semua. Bagaimana seorang perempuan, seorang anak dari Pak Ahmad Bahar diperlakukan secara tidak manusiawi, ya. Dan Loh, ini ada suaranya. Tidak menyenangkan, ya. Demikian kira sebagai pembuka. Kita kenal perlakuannya itu apa aja, intimidasi itu apa aja? Mungkin nanti setelah ini ya, nanti kami sampaikan terlebih dahulu karena ini sangat sensitif. Mungkin nanti setelah kami dapat dari komisioner ada jaminan keamanan, ya apalagi beliau. Perlakuannya itu baru pertama kali apa sudah beberapa kali terjadi? Yang jelas peristiwa itu aja yang pada hari Minggu yang kemarin itu sampai jam 11. Sangat takut. Jadi kami juga sedang memikirkan untuk adanya konseling ya, untuk psikologis. Makanya setelah ini kami juga nanti akan konsultasi ke LPSK karena itu ada bagian khusus untuk konselingnya. Ya. Sebentar, saya melihat juga ada sedikit ketegangan ya pada diri beliau ini, ada sedikit ketegangan. Ya karena orang macam itu kemarin ada siapa kalau tidak salah yang pembunuhan yang Golkar itu. Siapa KK itu kalau nggak salah ya. Itu juga kan ini negara apa sih? Jadi kita itu kalau membicarakannya, Meksiko serem begitu banyak kartel. Lah kita lagi hidup di negara seperti itu sekarang itu. Kita ini lagi hidup di negara seperti itu. Bayang ya. Ngomongin kartel. Aduh. Indonesia ya. Saya doakan mudah-mudahan orang zolim itu kalau ya kita berdoa ya supaya orang yang zolim itu taubat. Itu doa kita ya, mudah-mudahan. Kalau saya sendiri belum terlalu banyak memperhatikan permasalahan sosial yang memang urgent seperti ini, tapi untuk saat ini begitu ya, mudah-mudahan cepat bertaubat itu orang-orang yang zolim itu. Kalau misalkan susah bertaubat, udah nyah saja dari Indonesia, mudah-mudahan ya. Semoga diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala jika taubat itu sulit.
biar cepat-cepat selesai gitu. Baik, gitu ya, Mas. Dan mudah-mudahan kita selamat. Ditunggu, mudah-mudahan tidak lama. Setelah ini mungkin kita ke Komnas HAM sekalian karena ini termasuk bagian dari dugaan pelanggaran. Oke, nah ini ada berita sedikit ya, ntar kita lewati saja. Komnas HAM, Oke ya, teman-teman, alhamdulillah kami tadi sudah menyampaikan pengaduan resmi ke staf ya bagian pengaduan di Komnas Perempuan, dan sekaligus kami juga menyampaikan pengaduan secara resmi ke bagian pengaduan Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi pada klien kami ya, saudara Ilma ya. Ini tanda terimanya sudah kita sampaikan, tanda terimanya, dan sudah diterima berkas-berkas bukti-buktinya. Jadi hari ini kita akan sampaikan sesuatu hal yang memang kami belum bisa sampaikan lebih jauh pada saat konferensi kemarin di kantor PP Muhammadiyah. Jadi karena ini sudah diterima pengaduannya, maka kami mungkin nanti Mbak Ilma akan menyampaikan fakta sesungguhnya yang sebenarnya terjadi pada saat beliau di markas GRIB Jaya di Kedoya. Ya, di mana di situ ada saudara Hercules yang melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami adalah melanggar hak asasi manusia, apalagi terhadap seorang anak perempuan ya, seorang perempuan. Dan hal-hal itulah yang membuat kami merasa miris. Di negara hukum ini masih ada upaya-upaya interogasi yang di luar akal sehat manusia, yang seharusnya itu semestinya menjadi tugas aparat kepolisian, tapi seolah-olah itu diambil alih oleh ormas GRIB dengan memperlakukan saudara Ilma seperti seorang tersangka atau terdakwa. Sebentar, nah itu entah ya dalam pengertian hak asasi manusia, karena setahu saya hak asasi manusia itu dilakukan, pelanggaran hak asasi manusia itu dia dilakukan oleh seseorang, atau dia dilakukan oleh orang atas nama instansi yang mana dia itu diberikan kekuatan oleh negara. Kalau seperti ini ya murni kriminal juga masuk kan, sebetulnya murni kriminal saja masuk. Ya cuman tidak tahu, beliau-beliau ini lebih paham ya mengenai hukum. Jadi tadi sudah kita sampaikan, intinya adalah pada saat saudara Ilma dibawa oleh anggota ormas ya di markas GRIB itu jam 8 malam, kemudian Hercules datang dan langsung menunjuk-nunjuk saudara Ilma bahwa dia yang memberikan WA ancaman kepada Hercules, termasuk kepada istrinya dan kepada dua orang lainnya. Pokoknya intinya dipaksa untuk dia mengakui bahwa itu adalah WA-nya saudara Ilma ya. Padahal sudah dikatakan sebelumnya di hari Kamis sebelumnya bahwa sudah jelaskan bahwa itu handphonenya dihack. Jadi WA itu adalah bukan oleh saudara Ilma itu. Tapi dia tidak percaya, lalu keluarlah kata-kata yang menurut kami di luar nalar manusia. Misalnya, nanti mungkin bisa ditambahkan. Saya lupa ya. Ya, sebentar, ini kalau misalkan itu gara-gara permasalahannya ada WA mengancam sama Hercules begitu, dari seorang perempuan seperti ini, ya kok kenapa juga harus takut? Saya ini loh, saban waktu di dalam video itu mengatakan, awas kena kayak siapa Andre Yunus, udah banyak dicari orang, 3 hari lagi nggak ada begitu. Ya emang saya kadang-kadang nggak ada sih, ya jalan-jalan begitu ya. Itu banyak seperti itu. Ya itu angin lalu, atau kalaupun iya, apalagi ini di hack, kalaupun dia masa takut sama perempuan seperti ini? Sampai dibawa-bawa kayak gitu. Aduh, ini mah bukan cuman gak sakti, ini mah apa ya? Masa kayak gitu ya? Hercules anak Zeus. Tapi ini mah bukan yang anak Zeus. Itu. Udah kamu ngaku aja kan ya. Saya bisa penjarakan kamu ya. Kemudian bapakmu saya telanjangi, kamu yang memvideokan. Kemudian saya bisa tembak kamu. Saya bisa tembak kamu sekarang.
Kemudian dia mengeluarkan pistol. Ya, dia mengeluarkan pistol. Lalu dia tembak ke bawah, dor. Bayangkan, itu di hadapan seorang perempuan. Itu mah sudah tidak kriminal itu Ya. mah. Jadi dia menggunakan pistol untuk menakut-nakuti saudara Irma ini. Ya, ini sesuatu hal yang di luar nalar manusia. Kamu kan Islam, kamu pakai jilbab, kamu copot jilbabmu. Kira-kira begitu, ada kata-kata yang lain. Ya. Kalau istri saya ada di sini, kamu habis, kamu dipukulin. Itu yang saya dengar dari pengakuan beliau, termasuk kronologis yang sudah kami sampaikan. Intinya adalah ini adalah perlakuan yang menurut kami biadab. Di negara hukum ini masih terjadi hal-hal intimidasi, gaya-gaya premanisme yang dilakukan oleh Hercules. Ya. Jadi kami dari para pengacara, dari beberapa LBH Ormas Islam akan melakukan pendampingan, pembelaan untuk mendapatkan keadilan. Betul. Karena beliau saat ini trauma. Kalau saya tanya mengulang lagi dia pasti nangis, di dalam juga nangis terus. Ada ketakutan saat ini kalau ada orang datang ke rumahnya yang tidak dikenal, ada mobil lewat, dia takut. Baik. Ini apa bagus ya persatuan di antara organisasi seperti ini, LBH-LBH-nya. Saya pernah beberapa waktu yang lalu itu mau ngumpulin apa pesantren-pesantren minimalnya, jadi di Garut itu premannya luar biasa ya. Coba berani-berani preman ganggu santri, dibubarin preman sama santri itu. Ya, sok siap coba-coba. Mana ada anak buahnya Hercules di Garut, coba-coba si kaing. Sok bubarkeun ku aing mata, preman di Garut sekalian. Ya ini kita ini jejaring santri itu besar ya. Jejaring santri itu besar. Masa premanisme mau dilawan dengan gaya premanisme lagi? Masa santri harus turun? Kemudian preman-preman itu diacak-acak sama santri begitu? Masa harus begitu? Kita itu butuh jejaring iya, cuman kita tidak mau menormalisasi hal itu. Masa nanti preman macam siapa Hercules yang bukan anak Zeus itu lawan preman yang asalnya santri? Atau santri bergaya preman, ya bukan preman santri tapi santri bergaya preman. Masa mau lawan seperti itu? Ayolah, ya Indonesia nih gimana sih? Dia sakit, gak mau makan dan seterusnya. Jadi kami datang ke sini untuk memastikan bahwa hak asasi manusia itu benar-benar dilindungi oleh negara. Termasuk tadi Komnas HAM nanti akan melakukan upaya konseling kejiwaan ya dalam waktu dekat ini. Kemudian dari pihak Komnas HAM akan melakukan analisis ya, melakukan kajian apakah memang ini ada unsur pelanggaran HAM atau tidak. Nanti hasilnya adalah rekomendasi kepada misalnya para penegak hukum bahwa ini telah terjadi pelanggaran HAM. Jadi langkah-langkah nanti kita akan upayakan yang terbaik untuk melindungi, menjamin setiap warga negara dari perlakuan-perlakuan intimidatif yang dilakukan oleh ormas atau siapapun itu. Ya, saya juga kaget ketika pertama kali mendengar keterangan-keterangan dan itu pun sebetulnya baru disampaikan beberapa hari kemarin malam Selasa malam. Dan kami mendapatkan informasi itu pada saat sebelum teman-teman kita undang kongres di PP Muhammadiyah. Ya, baik. Saya membayangkan kalau itu terjadi kepada anak saya, anak perempuan saya, makanya Pak Ahmad Bahar yang awalnya sudah selesai, tidak ada masalah, sudah ada kesepakatan damai di Polres Depok, ketika mendengar anaknya diperlakukan seperti ini, maka beliau marah sebagai orang tuanya. Diperlakukan sangat keji oleh saudara Hercules. Begitulah kira-kira teman-teman. Makanya kami akan bisa sampaikan pada cemen Hercules itu, cemen. Ih, malu-maluin cowok sama cewek. Saya itu ya didikan bapak saya, jangan pernah berantem sama cewek. Tuh didikan bapak saya. Apalagi intimidasi seperti itu. Kamu tuh ada cewek ya, nempeleng kamu balik badan. Bukan malah, apalagi ini cuman WA, kalaupun benar emang itu dihack, ngeluarin pistol. Cemen. Hercules, malulah kamu itu. Ya. Malu kamu itu. Apa cuman gara-gara banyak orang di belakang terus kamu ngerasa gagah, merasa gaya gitu ya? Coba karena memang penegak hukumnya juga awut-awutan. Masa kita emang dipikir kita gak punya jejaring begitu? Ini mau gimana sih sebetulnya? Kita itu mau gimana sebetulnya? Kalau begini caranya, ini didikan bapak saya bukan preman, didikan bapak saya. Kalau kamu berantem sama cewek, kamu balik badan. Jangan berantem sama cewek.
Malu-maluin. Malu-maluin. hari ini. Baik, Mak, silahkan tambahkan, mungkin ada yang terlewat dari saya. Pada saat Cemen dibawa Hercules itu, tuh. Cemen. sebelum dibawa juga saya udah bilang saya nggak mau ikut gitu kan. Ya karena kan yang dicari bapak, walaupun memang akun saya juga yang terbawa gitu, tapi mereka tetap memaksa saya untuk ikut. Mereka bilang dengan nanti kita bikinkan surat di atas materai bahwa menjamin kamu akan aman. Saya bilang saya nggak mau. Lalu kan akhirnya ketika Pak RW sudah datang dan Babinnas sudah datang juga, ya saya tetap mau nggak mau harus ikut. Kalau mereka bilang, kenapa saya harus ikut? Karena kalau saya nggak ikut, akan semakin banyak orang yang akan datang. Karena tadinya yang datang itu memang cuma sekitar 4 orang. Lama-lama bertambah banyak gitu. Makanya saya juga kan, ya gimana, saya juga takut kalau misalnya nenek di rumah kenapa-napa gitu dengan banyaknya orang yang datang gitu. Mereka juga bilang kan, takutnya kalau misalnya kamu nggak ikut, nanti kamu yang diseret sama mereka. Nah, cangcut. Ya udah kan, mau nggak mau saya akhirnya terpaksa ikut mereka ke kantor GRIP gitu. Hercules apaan itu? Lalu udah sampai di kantor GRIP, saya masih harus menunggu Pak Hercules datang. Setelah Pak Hercules datang, Pak Hercules masih tetap bilang, kamu nih ya ngapain ancam-ancam saya dan istri saya. Saya bilang, maaf Pak, bukan saya. Tapi beliau tetap tidak percaya. Padahal saya juga udah jelaskan sebelumnya sama tim mereka, tim anggota GRIP itu. Saya sudah bilang, itu bukan saya. Lagian saya siapa sih berani-beraninya ngancem beliau? Urusan saya apa? Saya kenal aja enggak. Tahu istrinya juga enggak tahu siapa. Terus seperti yang disampaikan Bapak tadi, kalau di sana ya banyak kata-kata yang menurut saya tidak pantas. Apalagi di situ posisinya kan saya dikelilingi oleh laki-laki, kebanyakan laki-laki gitu kan, besar-besar. Ya saya mau jawab apa juga, saya yang udah nggak bisa apa-apa gitu. Saya mau jawab juga udah nggak bisa. Kalau emang itu bukan saya yang mengirim ancaman-ancaman itu. Tapi beliau tetap tidak percaya. Akhirnya bilang, kamu nih gimana sih? Kamu kan perempuan. Kamu harusnya berbuat baik. Copot aja itu jilbab kamu. Terus pokoknya saya merasa ya saya nggak adil gitu. Saya diperlakukan seperti ini gitu kan. Terus kamu nih ya, kalau misalnya bapak kamu ada di sini, udah saya telanjangin bapak kamu. Nanti biar kamu yang video kan. Telepon bapak kamu. Jemput, minta dijemput sekarang sama bapak kamu. Kalau kamu nggak dijemput sekarang, kalau kamu nggak bapak kamu nggak datang sekarang, kamu nggak akan bisa pulang dari sini. Lagian kamu ngapain sih berani-beraninya ancam saya? Sambil dia keluarkan pistol itu kan. Terus kamu kalau berani, kamu lihat nih ya, sambil tunjuk-tunjuk. Saya pikir nggak bakal sampai menembakkan gitu kan. Nih, saya tembakan, dor 2 kali dia tembakan. Saya kan juga dari awal saya udah bilang, saya nggak tahu apa-apa. Itu bukan saya. Tapi tetap saya yang disalahkan. Saya merasa nggak adil. Kalau misalnya memang itu dari akun saya dan dia merasa saya yang mengirim, ya udah laporkan aja ke kepolisian. Saya siap diperiksa. Karena saya memang merasa saya tidak bersalah gitu. Itu aja.
Ini sama cewek cuman dikirim WA, kalaupun iya. Sampai kayak gitu ngeluarin apaan sih? Hercules itu jadi apa? Spesies macam apa dia tuh? Cukup ya kira-kira, ada pertanyaan? Oke. Saya tambahkan sedikit Mas. Ya. Saya atas nama keluarga Pak Bahar, Pak Bahar, ini sangat terima kasih kepada PP Muhammadiyah karena memang saya yang pertama kali melaporkan ke Pak Busro ya, karena beliau kebetulan satu hal ini. Terima kasih sekali, dan Mas Bahar sudah melakukan upaya-upaya hukumnya dan sudah 2 tahapan ini kita didampingi oleh tim advokasi dari PP Muhammadiyah. Gabungan. Saya terima kasih sekali pada teman-teman ormas Islam yang sudah bergabung dengan kita. Dan satu hal yang saya inginkan, bahwa ini sudah masuk dalam ranah yang kitanya sangat sensitif bagi pelanggaran hak asasi manusia, dan juga edukasi buat kita, buat Mas Bahar dan buat semuanya, bahwa namanya premanisme dengan cara apapun harus kita lawan. Dan saya minta Mas Bahar sekali lagi jangan mundur ya, teman-teman LBH Muhammadiyah. Saya percaya dan teman-teman dengan LBH Ormas Islam bersama, pastikan kita akan terus melawan, dan saya pikir masyarakat secara utuh dan menyeluruh Indonesia akan memberikan dukungan moral, dan ini kepercayaan saya, dan saya yakin juga kepercayaan teman-teman dari Mas Gufron dan teman-teman yang lainnya. Oke, setuju Mas? Ya. Setuju Mas Bang? Nah ini jangan sampai terjadi eskalasi yang lebih tinggi ya, karena apa sih pengennya si Hercules itu apa? Dan ini kalau misalkan sampai terjadi intimidasi begitu ya, lanjutan ya kita lihatlah ya kedepannya seperti apa. Saya mendukung langkahnya siapa LBH Muhammadiyah di sini, dan saya tahu Hercules itu banyak anak buahnya begitu ya, di Garut juga mungkin ada segelintir orang. Ayo mau ngapain? Saya ngomong seperti ini untuk kebaikan negara Indonesia ke depan, karena anak preman pun nggak mau dipremanin sama orang lain. Itu harus paham ya. Dan preman-preman kita ngerti lah ya, kita orang usaha begitu. Posisi preman itu di mana? Kita ngerti lah. Ya, kita ngerti. Tapi kalau misalkan bikin onar seperti ini, dia lihat saja, dipikir kita nggak punya jejaring begitu. Kalau santri sampai turun mau gimana? Ini harus diselesaikan ya, harus diselesaikan. Dan tadi ini adalah dukungan moral, dukungan moral yang saya merasa saya harus berbicara ya. Dengan semua resikonya, apa juga resikonya, mau ngapain mereka itu. Dan saya tadi cukup prihatin juga. Tadi katanya ada Babinmas, ada Babinsa, gak bisa ngapa-ngapain, malah nyuruh udah ikut aja sama Hercules. Ya apa ini? Ya berarti penegak hukum kita sudah tidak bisa menegakkan hukum. Ya udah, kita bikin santri cara preman aja. Ya. FPI juga masih banyak di Garut itu. Demikian ya. Ini harus diselesaikan. Mudah-mudahan ini adalah dukungan moral yang sedikit banyak menjadi dukungan. Karena saya mah di Garut begitu ya, nggak bisa jauh-jauh ke Jakarta. Dan kalau ke Jakarta pun mungkin nggak kena mental kalau saya harus di Jakarta itu ya. Karena itu lebih kejam daripada ibu tiri. Nah, ibu tirinya IKN sekarang itu. Demikian. Mudah-mudahan banyak diberi ketabahan dan premanisme di Indonesia hilang. Premannya mah gak apa-apa ada, premanismenya jangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.